Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya. Siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan sharing guys ya tentang apa bang ya, tentang informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Info apa itu bang? Nah, info tentang pengecekan LCD ya. Jadi di sini kita akan mengganti LCD touchscreen ya. Ini adalah HP Oppo A57. Ini akan kita ganti tuh LCD touchscreen-nya guys ya, seperti itu. Dan sebelum kita lem ya, kita tes dulu guys ya. Kita tes dulu semuanya, kita pastikan semuanya itu berfungsi dengan baik dan benar sebagaimana mestinya. Barulah kita lem kayak gitu kan? Iya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan belum dilem masih segel, misalkan nih kita baru order LCD kan, baru datang LCD-nya. Nah, kalau kita tes misalkan ada apa-apa gitu kan, nah itu kita bisa komplain dan bisa retur barangnya ini guys ya, kalau misalkan segel belum rusak. Nah, kalau sudah dilem biasanya toko seperempat itu, bukan biasanya sih, di mana-mana toko seperempat itu kalau memang sudah dilem dia tidak menerima komplain lagi seperti itu. Jadi sebelum nantinya kita lem itu harus kita cek terlebih dahulu ya secara keseluruhan ya dari LCD touchscreen seperti itu guys ya. Nah, andai kata nantinya pas dicek bagus, ketika kita lem ternyata ada gangguan, misalkan touchscreennya sebagian nggak berfungsi lah, atau nggak berfungsi total lah, atau LCD-nya bergaris atau buram. Karena saya pernah mengalaminya guys ya, itu ketika dicek, wih bagus, gambarnya jernih, terang, LCD-nya berfungsi, bergambar sebagaimana mestinya, touchscreen-nya pun seperti itu. Pas sudah dilem, ternyata LCD-nya malah buram. Nah, kalau seperti itu, ya mau bagaimana lagi, itu sudah resiko. Kalau sudah dilem, ya segel hilang, dan kalau sudah dilem memang, ya memang garansi sudah hilang, nggak bisa. Nah, tapi minimal ya, paling tidak kita ngecek dulu guys ya sebelum nantinya kita lem. Jadi kita tahu nih ada apa nih terhadap LCD-nya. Maksudku apa yang nggak berfungsi gitu kan. Nah, seperti itu guys ya. Nah, mungkin di sini kalau LCD kita gampang-gampang aja mengecek, tinggal kita lihat, oh ada gambarnya bagus, terang, jernih, normal, ya ya sudah. Nah, yang jadi permasalahan itu di touchscreen-nya guys ya. Nah, ini adalah HP pelangganku Oppo A57 yang pengen kita ganti LCD touchscreen-nya itu satu set guys ya. Nah, sebelum nantinya kita lem itu harus kita cek dulu. Kalau dulu-dulu sih saya langsung lem-lem aja, tapi untuk sekarang ini saya lebih antisipasi ya. Ini kalau bisa kita cek dulu aja semuanya, menghindari takutnya misalkan ada apa-apa, mungkin di touchscreen di daerah tertentu ada yang nggak sensitif lah, ada yang nggak berfungsi. Jadi kita tahu sebelum kita lem kayak gitu. Andai kata seperti kataku tadi, pas kita lem terjadi gangguan ya itu mungkin sudah resikonya. Tapi minimal sebelum kita lem kita tahu dulu ini ya, touchscreen-nya, LCD-nya berfungsi maksimal, berfungsi semuanya maksudnya. Nah, coba kita buka dulu layar kuncinya. Bahkan di sini saya meminta polanya guys ya sama pelanggan ya, seperti itu. Nah, di sini bukan untuk mengintip data yang ada pada HP ini, tapi untuk mengecek LCD touchscreen-nya. Karena kalau di sini itu kita terbatas guys ya mengecek touchscreen-nya seperti ini. Nah, kita hanya bisa menyentuh di bagian sini saja, sementara di sini-sininya itu nggak bisa ya. Nah, kita hanya bisa menyentuh di sini saja. Nah, kita hanya tahu fungsi di sini saja. Dan tombol back atau tombol kembali, hanya itu. Nah, sementara tombol resetnya nggak bisa. Nah, ini kan kita nggak tahu berfungsi atau tidak. Jangan sampai nantinya setelah dilem baru nggak berfungsi, baru kita tahu kayak gitu. Mending kita tahu duluan kayak gitu kan. Nah, misalkan barang baru datang kan pun itu bisa kita retur. Kalau misalkan ada apa-apa atau terjadinya gangguan kayak gitu kan. Nah, seperti itu guys ya. Oke, di sini kita akan ngecek dulu. Jadi cukup LCD touchscreen-nya aja. Saya minta informasi polanya sama pelanggan ya. Karena demi untuk pengecekan
LCD touchscreen-nya ini sebelum nantinya kita lem guys ya. Oke, di sini untuk gambar LCD-nya sih oke-oke saja. Di sini kita nggak usah ngecek yang gimana-gimana. Nah, toh ini kan kita bisa tahu juga tuh ya. Coba kita terangkan dulu kontrasnya. Nah, di sini kan kita bisa melihat gambar LCD-nya ini lumayan terang kayak gitu kan. Nah, ini nggak usah dicek yang gimana-gimana. Kalaupun nanti ada gangguan itu pasti akan kelihatan guys ya. Namun di sini yang perlu saya tekankan dan yang paling penting sekali itu adalah touchscreen. Nah, coba kita ke telepon. Di sini untuk HP Oppo, beda-beda HP, beda-beda cara ya. Untuk HP Oppo, cara ini ada beberapa tipe yang bisa, ada juga yang nggak bisa. Nah, kalau di Vivo, di Samsung, di Xiaomi, di Redmi, di Poco pun itu beda lagi guys ya. Caranya di Samsung beda lagi. Nah, ini di HP Oppo dan di tanganku ini HP Oppo tipe jadulan Oppo A57. Cara mengecek touchscreen-nya, sebenarnya bukan touchscreen saja, banyak yang bisa kita cek ya. Nah, di sini coba kita dial ke bintang pagar 808 pagar di bawah masuk ke manual test ya. Nah, di sini kalau Vivo itu biasanya engineer test. Nah, atau Realme engineer test. Nah, kalau Oppo manual test ya, sama saja pada dasarnya. Di sini kita scroll ke bawah, di sini kita bisa pilih touchscreen ya. Ada nggak? Nah, touchscreen di sini handwriting. Nah, ini teman-teman bisa arahkan jari teman-teman ini ke mana saja ya. Nah, kalau misalkan itu yang berwarna biru itu kagak mengikuti, kelihatan nggak ya? Nah, ini. Nah, kalau yang warna biru ini mengikuti berarti itu berfungsi. Tapi kalau jari teman-teman itu diarahkan ke daerah tertentu, lalu kemudian tidak mengikuti nih yang warna biru ini. Nah, itu berarti menandakan bahwasanya daerah tersebut tidak sensitif atau tidak berfungsi. Nah, ini kita bisa ngecek dan bisa kita tahu semuanya bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua. Seperti itu. Dan ini sudah bisa dipastikan bahwasanya touchscreen-nya berfungsi semua, tidak ada daerah yang tidak sensitif atau bahkan tidak berfungsi. Nah, tombol reset-nya pun bisa kita cek. Sementara tadi di panggilan darurat, tombol resetnya tidak bisa dicek. Nah, bagaimana mungkin kita tahu gitu kan sebelum kita mengeceknya? Jangan sampai nantinya setelah kita lem, ya pas kita gunakan HP-nya, pas pelanggan gunakan HP-nya, tombol resetnya kagak bisa. Ya, mending kita tahu sekarang gitu. Nah, sebelum nantinya kita lem. Ya, seperti itu guys ya. Nah, ini juga ya tombol ininya home-nya ini ya. Kalau tombol home-nya ini nggak ngikut sama LCD touchscreen ya. Dia ada tombolnya seperti ini, ada kabel fleksibel ke sini, ke fleksibel di bawah ini, fleksibel charger ya. Nah, kemudian dihubungkan ke ini, ke mesinnya lewat kabel fleksibel lagi ya. Nah, seperti itu. Dan di sini semuanya aman dan itu pesanku sebelum nantinya kita lem ya seharusnya atau sebaiknya kita cek dulu apakah LCD touchscreen-nya itu mengalami gangguan ya. Kalau secara LCD itu gampang aja ya. Kalau kita cek, kita lihat aja seperti ini. Namun touchscreen-nya harus lebih detail lagi. Nah, kalau berpola tadi itu hanya bagian bawah ketika panggilan darurat. Nah, tapi kalau bagian atas nggak bisa. Oleh karenanya saya meminta informasi polanya kepada pelanggan demi untuk pengecekan sebelum nantinya kita lem. Dan kita pastikan dulu benar-benar itu berfungsi semua dari LCD dan touchscreen. Berfungsi sebagaimana mestinya baru kita lem. Seperti itu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnitung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.